Bambang mewek, gue suruh ngerjain daily journal tuh dia mewek drama nih kayak akhirnya lagi dimarahin ibu tiri gitu kan. Akhirnya dia menjalankan. Gitu lebih galak sekarang apa dulu? Terus karena akhirnya lama-lama begitu dia gede, dia mikir gimana ya caranya biar nggak, gue pengen sesuatu, gue tahu nih akan susah alot banget nih sama orang tua gue. Gimana ya caranya supaya gue tetap ngajuin ini tapi nggak berantem. Makanya akhirnya dia menemukan presentasi. Makanya kan waktu itu banyak yang amazed gitu, Mbak keren banget anaknya diajarin presentasi. Sweet Moms ya, podcastnya Mom Sweet Moms. Hari ini kan kita mau ngebahas tentang gini deh, coba rumah gue memang rumah yang paling sepi. Baru juga curhat loh. Baru juga curhat. Sepi banget loh sekarang rumah gue, gila ya. Umurnya deketan banget, udah gede-gede. Banyak. Ya tapi iya, paling udah tuh mainan gue anabul aja udah 4 biji. Gak bisa komunikasi. Tapi kan gak bisa komunikasi buka ya. catering kayak mami, pakai gitu. Bentar lagi kayak gue belajar jahit deh kayaknya ya. Gue udah bilang mami nambah 1. Gak mau. Nangis. Tapi ya gini, gue jujur ya gue merindukan di dalam rumah tuh dimana ada drama-drama di saat anak-anak tuh lagi merengek ini nih ya. Kan Luisa aja yang udah mulai gede dengan bunplis udah mulai berkurang kan ya. Iya sih, walaupun tetap ya tiap hari konsisten ada aja. Iya, tapi kan udah gak kayak dulu. Oh iya benar. Kan? Udah mulai berkurang tuh ya. Ngotot-ngototan gitu sama anak. Kangen ya Ji? Ada kangen-kangen ya udah sama ini Maskar. Bikin lagi, gila atau nggak debat-debat sama Maskar aja. Enggak ngomong. Udah gue dengerin cerita lu pada aja deh, gue sepi-sepi deh, nggak apa-apa ya. Bikin uang sekolahnya Bun. Ember beneran. Belum lagi kalau kita ngomongin soal drama-drama kecil di rumah ya Moms ya, Sweet Moms ya. Ini kan kadang-kadang kita tuh suka berperang juga sama pasangan kita. Iya benar. Ya kan? Ceritanya sih kita kompak satu suara, udah janjian. Pokoknya kita satu suara. Tapi tetap aja ada, udahlah kasih aja. Iya emang ada ya nggak sih? Gue tuh ada satu masa tau gak sih Mami? Coba lo. Gue tuh ada satu masa ya di mana tuh udah gue kekeh banget sama gue, Indra kekeh banget sama dia gitu. Jadi kalau Indra tuh mesti tegas, kalau gue ya tegas sih boleh tapi nggak marah-marah gitu. Karena cara marah-marah tuh nggak bisa gitu ke anak gitu kan. Akhirnya dia tetap kekeh, gue tetap kekeh. Jadi ada satu masa kita akhirnya janjian gini, ya udah kita beda. Lu gue gitu. Jadi nggak satu dia suara. pakai caranya dia, gue pakai cara dia. Tapi akhirnya janjiannya gini, kalau di depan anak kan harus tetap kompak nih. Jadi janjiannya adalah kalau Indra lagi pakai caranya dia, gue diem. Kalau gue lagi pakai cara gue, Indra diem. Jadi misalnya, iya jadi supaya nggak mencela-mencela kayak misalnya nih, gue janjian sama anak-anak nggak boleh makan permen kalau weekdays, bolehnya weekend. Kalau gue udah bikin perjanjian, Indra harus karena udah kado. Mau ngasih gitu. Padahal dia sebel mau ngasih kan. Sebenarnya, tapi dia harus oke. Jadi kalau Indra bikin janjian sama anak-anak, walaupun gue nggak setuju, gue harus gitu. Janjiannya gitu, walaupun gue kayaknya sebel banget, cuma daripada kelihatan debat depan anak terus nggak kompak gitu kan. Jadi kayak sepakat kalau kita nggak sepakat gitu. Iya. Nah ini kan hari ini kita mau ngebahas tentang negosiasi sama anak. Tapi ternyata sebelum kita ngobrolin negosiasi sama anak, kita harus negosiasi sama pasangan dulu. Bener gak tuh kayak mau nama Indra gitu. Ternyata kan ada momen-momen gak setuju. Nah ini tuh kan suka dibilangnya istilahnya bad cup, good cup gitu kan ya. Ini relate banget sama gue. Gue pernah pasti bad cup. Iya, udah tahu kan ya. Gue bad cupnya. Iya. Jadi sampai gue curhat waktu itu gue taruh di feeds. Oh iya? Karena gue udah kesel banget. Jadi waktu itu ada kejadian, panjang tuh kejadiannya. Akhirnya gue rekam aja gitu ya. Bambang lagi, waktu itu kejadiannya apa ya? Gue lupa. Pokoknya Bambang itu lagi ada masalah kalau nggak salah. Aduh gue lupa pokok permasalahannya. Pokoknya intinya baby tuh berbeda kayak Monja tadi gitu loh, berbeda ngasih kebijakan sama Bambang. Sampai akhirnya baby tuh waktu itu kelepasan depan Bambang. Nggak gitu dong sayang, ngedebat gue depan Bambang. Nggak gitu dong sayang. Marah banget. Gini gara-gara Bambang nggak mau bikin PR. Gue inget Bambang nggak mau bikin PR. Terus gue bilang, Bambang kan
waktunya bikin PR. Kalau misalnya Bambang nggak mau bikin PR, berarti nggak usah berharap main game ya hari ini. Gue tegas dong ngomongnya gitu. Sayang kenapa sih? Udahlah, dia tuh capek baru pulang sekolah. Depan Bambang. Dia tuh capek baru pulang sekolah belajar, terus kamu suruh udahlah, stres tuh nggak anakku. Tinggi ngomongnya. Lu mau lipat mata nggak tuh rasanya? Bukan lipat mata lagi, gue giniin. Setuju sama baby lu lagi juga Setuju, gila-gilanya. tapi maksud gue tuh udah ngatur jadwal Bambang tuh pokoknya jangan malam-malam karena malam dia suka ketiduran. Jadi mulai besoknya langsung. nggak bisa karena daily journal itu harus dikerjain setiap hari gitu loh. Terus akhirnya Bambang ngantuk, Bambang jadi dia kan bertingkah gitu dong minta pembelaan bapaknya. Udah Bambang nggak apa-apa, Bambang mau ngapain? Mau makin Depan gitu, muka depan gue langsung. Oke. Terus Gua tahu akhirnya banget tuh rasa MS. baru gue ngamuk, gue kelepasan, gue bilang terus aja ya kamu kayak begini depan anak ya. Depan Bambang juga tuh. Gue makin jadiin, seneng ya lo jadi pahlawan lo ya di rumah ini ya. Lo seneng ya semua anak-anak pada musuhin gue, gue gituin Ji. Semua anak-anak musuhin gue di rumah ini karena gue jadi orang yang paling menyebalkan. Bahagia ya kamu ya. Semua anak-anak larinya ke kamu karena Noli semua anak-anak gue tuh kalau ada apa-apa tuh larinya ke baby. Jadi jalannya Bangkok tuh begitu. Terus akhirnya gue bener. jadi terdakwa di rumah, jadi orang yang paling tidak menyenangkan, orang yang paling nyebelin, orang yang paling rese, yang nggak bisa ngelihat anak senang. Berarti kejadiannya nggak cuma sekali pas Bambang ini, sebelumnya udah pernah. Tapi emang baby lu juga. Tapi debatnya baru itu saat waktu itu depan Bambang sampai akhirnya udah nih gue diem-dieman, gue nggak bicara apa segala macam, gue kesel banget mungkin waktu itu juga lagi PMS ya. Terus sampai akhirnya kita ngobrol kayak monce gitu. Akhirnya bilang, Beb, lain kali aku minta tolong banget ya. Kamu tuh depan anak kamu, iya apa susahnya sih? Atau diem deh kayak tadi. Diem aja. Abis itu kita di belakang. Akhirnya. Baru kamu ngomong sama aku juga bisa terima Bambang capek apa segala macam. Ya iya tapi kadang-kadang kamu tuh suka terlalu keras sama anak gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kita belajar memang kita mesti nurunin ego. Gue sebagai orang tua baby juga harus nurunin ego dan nahan untuk nggak berdebat depan anak-anak itu PR banget. Iya. Jadi itu pelajaran banget. Terus akhirnya gue post sampai semua wartawan rame. Mbak gimana tentang bad cup good cup ya rame. Gue skip loh. Gue nggak baca. Gue juga nggak baca loh. Karena Bambang mewek. Gue suruh ngerjain daily journal itu dia mewek drama. Nih kayak kayak lagi dimarahin ibu tiri gitu. Akhirnya dia menjalankan. Akhirnya waktu itu dia mogok, bener-bener dia nggak mau, dia nangis, dia pakai air matanya untuk menunjukkan kelemahan diri. Aku capek, bunda. Terus udah di backup juga sama bapaknya, udah nggak apa-apa. Akhirnya udah didiemin dulu sampai dia nangis ya udah selesai, dibujuk dulu sama baby, malam dia baru kerjain. Jadi sebenarnya simple sih, kita cuma ngikutin situasi anak kita yang lagi capek. Oke kita nego. Sebenarnya orang tuanya kadang-kadang emang harus mau nego sama anak, fleksibel harusnya. Cuma gue waktu itu kadang-kadang kayak enggak sekarang bunda bilang sekarang Bambang udah kerja sekarang gue lagi ya pokoknya punya mau juga lu harus ini diikuti maunya lo. Nah lu kalau gue dari awal udah tahu ya misalnya kayak gini-gini pasti bakal apa kita tuh bakal apa namanya ya begitulah kelas lah. Jadi dari awal mau udah ngobrolin nanti kalau misalnya kayak gini dari awal tuh janjian mau Baldi. Pokoknya kayak gini-gini kita saling ini ya. Pokoknya kita jangan saling menyalahkan nanti di depan anak-anak. Pokoknya kita harus kompak. Tapi kan itu teori. Begitu kejadian tuh susah banget. Jadi tuh pas begitu di meja makan apalah segala macam ngebahas apa gue juga lupa gitu masalah kerjaan apalah gitu ya. Terus ya gue tuh yang cet lagi ngejelasin ke anaknya tuh bapaknya tuh yang enggak gini terus gue langsung melipet mata bener nih kejadiannya. Iya, lipet mata. Enggak dia kenceng gitu gue cubit dari bawah aja. Kodenya lo cubit. Karena kebetulan Baldi di sini gue duduknya sebelah Baldi kan di meja makan. Jadi gue gini bener loh. Karena anaknya ada 3 gitu gede-gede. Jadi kalau gue misalnya kayak marah-marah depan anaknya langsung ngebuka gitu loh ngebuka.
kayaknya kok nggak kompak ya orang tua gue, kayak kesannya kok gitu. Mending cepet diem salah satu gitu, dan gue lagi nggak bisa diem pada saat itu, gue lagi membara, menurut gue benar. Nah Baldi tuh kayak enggak yang sebenarnya tuh gini enggak yang kamu tuh gini gue sampai gitu. Nanti lu cubit lucu gitu, kenapa punya kerbulunya di kita tuh ya kan? Diam dia. Iya. Nanti kalau udah di kamar itu deh nanti. Di kamar baru tuh yang kayak gitu. Nanti masalahnya nanti malah kita tuh nggak gini-gini, anak-anak tuh selalu nanti malah kayak gini-gini gitu. Iya sih gitu. Kadang emang kadang suka lupa. Iya. Iya kan? Iya bukan cuma lupa ya, kadang-kadang apa ya, ada kayak hal penting yang pengen disampaikan aja gitu loh waktu bisa itu. Bisa jadi dia juga lagi korslet atau kitanya lagi korslet nggak bisa nahan. Iya. Kondisi kan bisa macem-macem gitu Ji. Maksudnya kalau lagi sehat mah ya udah aman gitu. Kalau kayak Mesya tiba-tiba PMS atau mungkin pulang lagi capek banget itu. Atau mungkin di kerjaan emang juga ada masalah gitu-gitu tuh kan, begitu menghadapi situasi kayak gitu tuh nggak gampang. Tapi emang janjian yang diulang-ulang, perlu ngobrol sama pasangan kalau kita mesti kompak, gimana caranya nih biar kompak gitu. Kalau gue kan ya itu, kalau misalnya satu lagi ngomong walaupun yang satu nggak suka ya udah deh diam, nanti diomongin di belakang gitu kan. Gemesan ya kita ya. Iya gemesan, tapi kayak jujur kita kayak mesti terima juga deh kalau suatu kali tetap kejadian kayak gitu ya nggak sih, namanya juga kelepasan. Gue kalau depan anak-anak gak pernah, tapi abis itu gue pernah dramanya di belakang anak-anak, drama banget. Gue tahu gue ibu yang gak baik, gue tuh apa sih drama. Oke, apalah aku, iyalah aku, apalah ibu yang langsung ibu yang ya aku tahu deh, aku memang terlalu memaksakan anak-anak. Emang aku tuh selalu salah. Aku tuh jelek di mata anak-anak, di mata kamu. Drama aja, lebay aja drama. Tapi nggak di depan anak-anak, tapi kejadiannya sebelum tidur tuh di kamar tempat tidur. Ya, kayaknya jadinya gitu ya. Satu halaman sendiri, satu majalah. Bener-bener. Ya udah kalau gitu mulai sekarang kamu aja yang ngurus anak-anak, aku nggak mau ngurus anak-anak. Aku mau seneng-seneng tuh. Kayaknya tuh kalau dia ngomong gak ada titiknya, gak ada koma, gak ada titik. Terus coba aja. Laki gue gak gitu saya. Maksudnya enggak sambil nangis loh gitu. Udah aku tahu aku salah. Aku tuh selalu deh pasti aku tuh yang keras, aku yang ini, aku terlalu banyak mau tuh. Nangis aja udah drama aja. Jangan Jakarta Bandung ya? Enggak di kamar. Kangen Ji, mau lagi kayak gitu lagi mau. Enggak sih udah ya. Tapi pernah juga sekali laki gue, iya deh aku tahu deh. Jadi ada aja dramanya di belakang anak-anak tuh drama banget gitu. Tapi gue ada satu momen ya, kalau misalnya yang tadi Monja bilang ada kita berdua ngerasa kayak beda solusi. Kalau untuk Syabila sama Luisa gue berani untuk diskusi, jadi open discussion. Kayak misalnya, Pah kalau misalnya aku begini-begini, biasanya kita tuh momen di meja makan lagi makan bareng, itu gue biasain diskusi, untuk matiin TV, matiin handphone, pokoknya bener-bener tiba-tiba ada aja gitu topik yang keluar gitu kan. Terus tiba-tiba, Pah kalau menurut aku tuh ini tuh begini ya Pak, gini. Terus baby ngasih satu pandangan yang menurut gue berseberangan. Terus gue akan bisa depan anak tuh mengutarakan. Konteksnya lagi diskusi pandang gitu loh. Tapi anak-anak tuh kadang-kadang jadi bisa ngelihat, oh ya bunda gue tuh ternyata POV-nya beda ya sama bokap gue gitu loh. Nah itu gue biarin karena Syabila tuh udah punya cara berpikir yang dewasa kan. Luisa juga kayak kadang-kadang ada beberapa tuh kayak oh iya ya emang gitu ya apa segala macam. Jadi gue ada beberapa poin yang memang gue sengaja debat depan anak gitu loh. Iya. Gue pun sering kok itu malah kadang-kadang misalnya gue lagi nggak satu paham sama Baldi gitu. Nanti tuh misalnya Naura merasa di sisi ini mama benar, tapi di side yang ini tuh papa yang benar. Jadi mereka malah oh gitu ya. Terus ya menurut aku mama tuh salahnya di sini-sini. Jadi kita justru sebenarnya sih menurut gue nggak apa-apa ya, kita kasih lihat juga kalau kita tuh nggak melulu kompak ya. Karena kita manusia. Nggak melulu kompak. Terus kadang-kadang salah. Terus kalau salah ya tinggal minta maaf. Sebenarnya sih sesederhana itu, walaupun ngejalaninnya nggak sederhana juga ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kasih tahu. Cuma mungkin maksudnya kalau mesti kelihatan kompak tuh dalam bentuk dukungan. Kayak misalnya Indra lagi marahin Mima gitu. Terus gue jangan gitu dong, Mimanya jangan dimarahin. Nah itu tuh yang saya bikin banget. Bikin yang boleh terjadi. Kalau kayak diskusi. Menurut bunda nggak kayak gitu deh, ya nggak apa-apa, berbeda kan nggak apa-apa ya. Cuma kalau dalam bentuk misalnya anak gue pulang malam gitu, terus Indra marah banget, terus gue kamu mestinya nggak marah gitu dong di depan anaknya. Nah itu tuh tahan tuh salah tuh. Nah ngajarin negosiasi
sama anak tuh juga lumayan susah tuh kan, memang dengan cara tadi Meisha tuh benar tuh, kita diskusi ya kan, ngobrol bareng. Kalau gue tuh anak-anak gue selalu bilang gue adalah orang yang suka berasumsi. JJ tuh suka ngomong mami berasumsi. Oh iya, pintar loh JJ. Jadi kayak gini, kamu kayak misalnya waktu itu jadi kejadian gini, dan anak gue kali karena nyerap bapaknya banget kali ya. Jadi gue pernah gini, santai scoot dia si JJ. Banget udah gitu, kamu depan laptop mulu, lagi main ya? Gitu kan. Asumsi bahasa kerennya ya Neng. Nanya dulu ya, langsung gitu. Terus saya gini, misalnya gini, kamu ini gak sih kalau di rumah tuh pelajaran-pelajaran itu kamu pelajari lagi gak sih atau udah begitu aja? Terus anak gue kayaknya kamu kayak nggak dipelajarin lagi. Terus nanti dia cuma gini, mami berasumsi. Udah psikolog lagi anaknya kan. Satu kata aja. Tapi nancep gak? Nancep. Terus laki gue tuh, mami berasumsi. Maksud Mas JJ apa? Emangnya aku harus kasih tahu? Mami kan nggak perlu, aku kan nggak perlu ngomong. Aku lagi belajar, mami. Gitu. Oh gitu ya, Mas JJ. Maaf ya. Ya udah, gue minta maaf kalau sudah berasumsi. Tapi itu kayak jadi kata-kata laki gue kalau misalnya anak-anak gue lagi apa atau gue lagi keluar tuh. Ini kamu tuh misalnya Jema, kamu tuh nggak pernah mandi atau kamu tuh nggak pernah apa sih gini? Nah, mami berasumsi. Bahasanya JJ. Kapan-kapan sih gue pakai. Iya, mami berasumsi. Kan gitu, kita kan ibu-ibu gitu kan, suka kayak ada omongan yang ini dulu, kayak gue tahu lo ngapain. Nah kalau anak gue dijawab aja dengan mami berasumsi. Manis ya, manis halus tajam tapi gimana caranya lo pada bernegosiasi sama anak? Apalagi sekarang ini kan kalau di rumah lo kayaknya sekarang berarti Bambang ini yang lagi seru-serunya buat diajak bernegosiasi ya kan, kayak kayak apa-apa tuh harus ada negosiasinya. Selalu Miss Tawar-Tawar number 1 itu Luisa. Dia tuh negosiator ulung ya di rumah. Please, Bun. Selalu kita tuh udah kalah aja, udah KO aja kalau udah berdebat sama dia, Bun. Enggak, tapi aku harus ada aja Bun, selalu tapi ya. Aku tuh terus aja ada alasan. Yang kedua itu Bambang. Oh, oke. Kalau Syabila tuh udah lewat lah ya masannya. Bambang tuh akhirnya jadi ngikut-ngikut. Bun 5 menit lagi ya. Bun ini dulu ya, ini dulu. Selalu nawar. Sebenarnya sih buat gue kalau memang situasinya tidak mendesak, gue fleksibel orangnya. Tapi kalau misalnya saat-saat yang momennya mendesak kayak misalnya let's say contohnya adalah mau sholat maghrib nih. Waktu dia pendek dong. Bun bentar lagi nggak ada. Sekarang udah mau isya. Sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu masih mempan di keluarga gue. Oh masih. Gila gue udah lama banget gak mengeluarkan kata-kata 1, 2, 3. Langsung ibret. 1, 2 tapi lu mukanya kenceng. Iya, 1, 2, 3 ya. Gitu. Itu gak ada negosiasi buat gue. Tapi kalau misalnya dia urusannya sama kakak-kakaknya, kayak misalnya, Bun aku mau dipinjemin laptop. Bun Kak Uwi pelit, aku mau pinjem laptop apa segala. Gue diemin aja. Udah. Stop being snitch, aku gak mau dengar, selesai urusannya, gue gituin. Jadi gue gak pernah mau jadi tempat sampah karena Bambang itu pengadu banget. Dan Baby paling sebel kalau anaknya jadi pengadu. Tau gak, Papa tuh dulu punya teman ya di sekolah, pengadu tuh gak ada temannya. Bambang jangan kayak begitu. Gak ada anak-anak Papa jadi pengadu, gak usah ngadu-ngadu, selesaiin sendiri. Kan udah Bunda bilang, Kak Uwi kata Bunda kan begini, biarin aja dia dengan caranya. Pokoknya intinya Bambang selesaiin urusannya sama Kak Uwi, gimana caranya Kak Uwi mau ngasih. Kenapa Kak Uwi gak minjem? Bambang tanya, mau bikin tugas ya udah Kak Uwi mau bikin tugas sampai jam berapa? Aku boleh gak 10 menit dulu apa? Terserah Bambang, urusin sendiri, Bunda gak mau denger. Menyelesaikan konflik sendiri juga sebenarnya kan. Biar dia belajar untuk nyari solusi di setiap masalahnya. Tapi itu nggak berlaku untuk semua urusan ya. Ada hal-hal yang gue harus involve gitu. Jadi melatih Bambang juga untuk bisa bernegosiasi. Iya. Lo paling ribet sama siapa? Anaknya ya. Iya kecil ini ya, Bo. Dia udah mulai drama banget. Lebih drama dari Nona dulu. Parah. Serius loh. Parah misalnya. Ya kayak ayo mandi sayang. Ntar dulu Mam. Sekarang itu udah penuh lagi. Mam, terus dia lagi langsung gini. Mami mah gitu sekarang sama anaknya. Nah kan pergi aja, mau pergi pulang kampung. Si anak 3 tahun itu dia pergi, dia walk out. Dia walk out. Dia ger tuh koper kecilnya. Udah mama gak usah nggak sama Yaya. Ya pergi aja Padang. Ya di
Kara cuma mau main aja loh, susah banget, gak usah pakai pulang kampung, kamu ngancem mulu, gue bilang gitu. Iya, aja gak bisa apa aja, sekarang lagi ngancem mulu, ngancem kita semua. Makanya kadang-kadang suka dibesanin sama Nek kan, dan gue gak tahu kenapa kok dia sama Nau tuh manis sekali, kok kakak nurut sama Nau pergi bisa nangis-nangis, kakak gak boleh tinggalin Yaya, aku ikut kakak, jangan tinggalin aku. Manisnya dapet Nau, begitu Mane tuh yang langsung gitu tuh, ini udah gak kenapa-napa tuh, Pak tuh Nine itu cubit Yaya, padahal kagak gitu. Yang bener loh. Dia caper aja, karena misalnya kalau misalnya papanya lagi ngobrol kali Noli. Iya, cuma kalau ngerti misalnya papanya lagi ngobrol bahas sesuatu sama Nini, bahas dia nggak dilibatin terus bisa nanti yang depan TV dia cuma kayak gini dong. Semua nggak sayang sama Yaya, terus dia pergi asli kayak gitu. Gue bingung ya, ini gimana cara mengasih pengertian ke dia tuh kalau ya kita ini lagi begini, lagi ngobrol, kakak lagi tanya sama papa, Nini lagi nanya, bukan Yaya maunya apa? Udahlah, aku mau cari kakak baru aja. Gitu. Cari kakak baru. Ya ampun, ya. Parah. Jadi gue lagi bingung, lagi cari cara bisa bernegosiasi sama Yaya. Ini dia otaknya jalan banget juga. Bener ya, tua ya, lebih tua daripada lebih tua ya. Lewatlah Naune, bukan lewat semua. Lewat ya, dia tuh juaranya bisa ya. aja, dia tuh bisa ngalihin misalnya, ya udah nggak bisa makan permen gigi kamu udah habis loh. Kan gue kadang-kadang ya udah makan aja nanti habis giginya. Terus sebab akibat tuh gue jalanin dan tiba-tiba dia sakit, gue coba kan tadi mama udah bilang udah biarin deh gitu, nggak apa-apa. Rasain, jadi kalau dia nggak kepentok, dia kan nggak tahu. Mesti ngerasain sendiri kalau dia lipinnya berarti ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang ngajarinnya mesti kayak gitu kan. Nah udah sekarang kalau udah masalah yang hal kayak gini kerja, gue udah nggak sempat nggak ada waktu buat negosiasi. Jadi kan gue harus gue gimana caranya, baik so umpetin dulu ke sana. Jadi gue kabur. Sekarang cara kayak gitu karena kalau negosiasi sama dia, dia mau pergi dari rumah, dia mau pulang kampung, dia mau cari mama baru. Ya aduh. Tapi yang gue rasain tuh gini, gue tuh tuh dulu zamannya Mima, Raka, Nala, gue tuh tegas banget. Indra yang nggak tegas, yang kasihan karena gue nya terlalu tegas. Maksudnya tegas tuh sebenarnya gue nggak pernah marah-marah, cuma kayak misalnya nih, Bunda aku misalnya mau makan es krim boleh, tapi makan nasi dulu ya pakai telur gitu, misalnya gitu. Nah, selama dia nggak makan nasi pakai telur, gue nggak akan kasih es krim. Mau nangis darah kayak bisa. Tapi begitu Numa, apa karena umur gue, apa karena anak malas berkonflik, udah capek kali ya, apa karena kakak-kakaknya udah gede. Jadi kan karena kakak-kakaknya ini udah pada gede, gue kan ngerasa seandainya pasti ada rasa gini, seandainya mereka kecil lagi kayak dulu kan ada rindu-rindunya gitu kan. Jadi si Numa nih gue nikmatin, ngerti gak? Jadi Numa nih kecilnya tuh gue nikmatin karena gue tahu banget nih anak akan cepet banget gedenya. Iya kan, ada rasa kayak gitu. Makanya tuh kayaknya kalau zaman dulu anak gue tantrum kayaknya gue udah emosi banget. Kalau sekarang Numa tantrum gue nikmatin aja karena ya ampun nih anak bentar lagi gak gini gitu loh. Jadi kan gue lumayan lembek sih sekarang. Berarti lo susah dong bernegosiasi sama Numa? Sama Numa sebenarnya tetap ya negosiasi, cuma kalau zaman dulu gue kalau tegas nggak ada tuh rasa kasihan apa, bodo amat gue dia mau guling-guling kayak kalau selama dia nggak makan nasi dia nggak akan dapat es krim gitu. Cuma kalau Numa tuh ada lah rasa kayak duh kasihan banget, kasih aja apa gitu. Berarti lo paling bisa tuh kena rayuan dari Numa. Dicium dikit gitu. Terus Numa tuh tahu banget kelemahan gue. Digini-giniin alis gue. Terus diciumin rambut gue dirapihin gitu. Physical touch banget ya. Iya, gue kan seneng banget kan digituin. Terus dia tuh tahu kalau gue suka. Udah gitu, gue lemah banget ya gitu karena kayak, duh nggak ada anak kecil lagi di rumah ini, cuma dia gitu. Ini berarti problem-problem dari si bungsu ya? Iya. Lu juga gitu? Si bungsu dan itu kan gue umurnya tahunnya jauh ya. Jauh banget. Jiwa nenek-nenek kayaknya. Bukan lagi. Jadi paket sabar gue udah boleh nipis, gue mesti cari di keranjang kuning mungkin. Jadi lu gimana? Lu udah lu kasih aja atau lu gimana kalau sama anaknya?
gue bingung sih. Gue bilang yaudah gue ladenin aja. Dia mau yaudah ya boleh silakan kalau mau pergi di rumah. Gitu. Lebih galak sekarang apa dulu? Kayaknya dulu deh. Iya sama gue juga sama kayak Monce sih. Kayaknya dulu sih, cuman karena nih dia juga otaknya jalan juga. Cuman apa ya? Gue masih bingung nih nanti cara berkumpul. Dia baru 3 tahun nanti umur 4, 5 begitu dia cari mama baru. Gue rasa guru juga diteror sama dia. Kalau dulu ya Raka tuh bener-bener misalnya nih mau ikut ke mall gitu ya. Gue udah bilang kalau misal di mall ayo kita mau makan, mau pergi makan. Tapi nggak beli mainan Raka. Bisa tuh. Mau ikut nggak? Kalau misalnya Raka pengen beli mainan sampai nangis, Bunda taruh di mobil sampai nangisnya selesai ya gitu. Jadi waktu itu pernah begitu sampai ke mall, nangis tuh langsung pengen beli mainan lewat toko mainan. Udah dibawa ke mobil sama bapaknya ditungguin aja sampai nangisnya selesai. Jadi bener-bener kalau gue bilang nggak beli mainan, gitu. Kalau sekarang nah itu agak susah. Gue dulu, Deva juga gitu dulu kan. Kalau anak laki mending gak janjian daripada gue mematahkan janji. Anak laki setiap saat minta beli mainan, dia suka banget. Thomas tuh kan dulu tahu harganya berapa kan. Nah, ada berapa biji berjejer di rumah Thomas kan. Jadi kita ya sampai kantong kita kering lah ya. Jadi tapi setiap kali ke mall pasti dia minta itu. Dan itu mintanya tuh tantrum gitu. Nah tapi untungnya alhamdulillah gue punya ipar yang betul tuh palanya botak. Nah, Bevan tuh takut banget sama dia. Astagfirullahaladzim. Bevan tuh takut banget sama dia. Dia takut, Bevan takut banget sama dia. Nah, jadi kalau kemana-mana, gue foto lah terus ipar gue print mukanya gede-gede. Noli ya ampun niat banget sih lo. Gue bingung juga caranya. Itu taktik loh, itu taktik loh. Makin takutlah dia sama itu orang. Iya, nggak apa-apa. Gue bu. Kita gak apa-apa lah, ipar gue korbanin. Guling-guling. Nah kalau lagi jalan bareng sama ipar gue tolong dong. Dia cuma, Bevan. Cuma gitu, dia langsung, gak berani. Abang gak minta beli gitu. Nah kalau lagi gak ada, lu bawa fotonya. Gue bawa itu print kepala mukanya. Dia minta guling-guling, Bang, dia sumpah demi Allah lu tanya sama sekarang hubungan Bevan sama ipar lu baik. Cuma itu mungkin salah satu cara yang mungkin gue udah juga bingung kan. Maksudnya akal-akalan udah bingung Nah ini akal-akalannya dulu anak-anak tuh ada aja kan. Kan kita juga capek marah-marah dan segala macam udah ngebujuk tuh juga capek banget loh Ji. Iya benar. Apalagi kutip dia tantrum dia pakai caranya dia, gue juga pakai caranya gue ya begitu. Tapi sebenarnya kalau ngajarin anak negosiasi ini banyak manfaatnya juga loh, karena ternyata si kemampuan negosiasi ini tuh nggak muncul ujuk-ujuk pas dia gede. Jadi emang kalau misalnya dari kecil emang udah diajakin negosiasi tuh nanti manfaat buat dia gedenya gitu. Kayak misalnya Raka waktu itu karena kita udah sering negosiasi, misalnya Bun mau puding boleh makan nasi dulu gitu. Bun misalnya mau nonton TV ya boleh misalnya kerjain tugas dulu kayak gitu-gitu kan. Terus ya nonton TV dulu deh nanti kerjain tugasnya, oke ngerjain tugas jam berapa kan gitu kan. Lama-lama dia punya kemampuan kan untuk nego. Awal-awal kan dia nurut aja tuh. Lama-lama, Bun, iya deh nanti aku kerjain tugas jam 7, tapi sekarang aku nonton TV dulu boleh nggak gitu kan ya. Ya udah ketika gue udah lihat dia bisa dipercaya, gue ya udah boleh, gue cobain tuh bener nggak dia ngerjain tugas habis nonton TV gitu kan. Nah udah tuh kemampuan negosiasi terus sampai akhirnya waktu itu tuh dia masih kecil, kok masih balita udah bisa nego. Jadi awalnya kan kalau ke mall lihat mainan dia nangis, tapi lama-lama karena dia tahu gue nggak akan peduli juga kalau dia nangis, nggak akan tetap nggak akan dikasih. Dia udah punya tuh kemampuan untuk negosiasi. Bunda aku mau Lego gitu. Mahal banget Mas Raka harganya. Kalau aku pengen banget aku harus apa gitu. Dia tahu banget kalau misalnya mau sesuatu yang berharga, nih Bunda pasti akan ngasih syarat yang apa gitu. Jadi dia kalau aku pengen banget aku harus apa. Nasi Raka kan dulu kan picky eaternya parah banget kan. Tiap hari makan nasi goreng. Udah gitu nasi goreng cuma pakai margarin sama telur doang. Itu setiap hari begitu. Akhirnya gue bilang ya udah deh kalau Mas Raka pengen banget Lego, cobain 10 makanan baru dulu. Boleh suka boleh enggak, tapi cobain gitu. Nanti kalau udah tuh 10-10-nya baru beli Lego. Jadi ditaruh lagi tuh Lego sama dia. Terus dia cobain loh 10 makanan baru tiap hari. Terus lumayan dari 10 itu ada 3 yang dia suka. Terus dia lanjutin makan. Tapi kan jadinya hubungannya win-win gitu loh. Dia akan dapat Lego itu. Tapi gue juga dapat apa yang gue mau. Dia jadi nyobain makanan gitu. Itu kejadian di gue juga tuh. Pas Jema mau kuliah di luar kota. Oke boleh mau kuliah di luar kota boleh. Tapi ada syaratnya. Anak gue kan juga picky eater gila tuh ya. Nasi sama tempe juga bahagia hidupnya kan ya. Terus gue bilang boleh.
tapi setiap minggu harus mencoba makanan baru. Si Jema iya bener-bener. Apalagi di Bandung tuh banyak makanan enak Iya kan susah kalau nggak ada lo. Betul. Kan. Akhirnya dia doyan rendang gue kan. Iya, gue amazed banget terus gue bilang, kenapa? Tapi gue kasih tahu kenapa lo harus mencoba makanan baru. Nanti kan lo akan tinggal sendiri. Lo akan punya teman-teman baru. Teman-teman kamu tuh bukan cuma Naura, Syabila, Mima sama Kika doang nih gitu loh. Dimana memahami kamu. Iya, yang akan memahami kamu bahwa kamu sukanya makan tempe sama ayam goreng doang. Kamu tuh pergi ke rumah bukan cuma ke rumah Tante Mona, Tante Meisha, Tante Nola doang nih, Tante Eca gitu kan ya. Jadi kamu harus bisa paling nggak mencoba makanan baru supaya kamu tahu, karena dia nggak pernah mau coba dari dulu. Gue tuh agak susah tuh negosiasi itu. Baru kena tuh saat Jema mau kuliah. Jadi di kelas 3 SMA itu di year 12 itu dia nyoba semua jenis makanan. Carbonara suka-suka enggak. Rendang ternyata suka. Berarti sukanya ramen suka banget gitu jadinya. Jadi itu akhirnya tuh gara-gara dia mau kuliah di luar kota. Akhirnya. Gitu. Jadi kayak kemarin gini, misalnya gue juga bilang kayak gini deh, kalau kamu pergi pacaran nih ya, nanti nih kamu kuliah punya pacar. Terus kalau kamu diajak pergi makan, masa kamu mau makan cuma di Ayam Suharti doang? Gak mungkin kan gue bilang gitu. Pasti kamu akan pergi kemana. Kemarin dia cerita, aku kemarin Valentine pergi makan di restoran pasta. Aku bingung dong pesen apa. Aku inget, aku kayaknya carbonara masih iya deh. Jadi dia pesen waktu carbonara walaupun gak habis. Tapi kayak gitu tuh. Terus sama kayak negosiasi juga tuh waktu itu gue lakukan di saat gue kan gak ngasih policy nginep. Ya kan, nginep tuh nggak boleh. Tapi akhirnya gini, gue nggak bisa. Ya balik lagi kayak tadi Meisha bilang, kalau ngomongin soal negosiasi itu kan perkara ego tuh punya peranan gede. Ya nggak sih, gimana siapa nih mau nurunin egonya? Nah akhirnya gini, gue tuh nggak mau ngasih nginep sebenarnya, tapi nggak kasihan. Mereka tuh nggak ngalamin yang namanya masa-masa seseruan nginep-nginep. Oke, gue kasih syarat, boleh nginep, tapi cuma boleh di anak-anaknya, di rumah anak-anak yang mami kenal banget. Pakai banget lagi, bukan cuma kenal doang gitu. Makanya kan tadi kan cuma boleh nginep di Moms Sweet Moms doang kan. Cuma boleh di Tante Mona, Tante Meisha, Tante Eca, Tante Meisha, Tante Monola, udah titik. Tapi lu tau gak apa? Sampai segede gini masih ke bawah loh. Mereka masih gak pernah nginep tempat orang. Sama anakku tuh. Syabila juga masih sih. Louis yang suka nginep tuh. Sama, Neona juga. Syabila paling tidak pernah juga nginep. Gak ngasih juga kan. Syabila tapi lu gimana luluhnya akhirnya Syabila, Luisa boleh nginep tempat orang? Kalau Luisa itu karena teman-temannya tuh banyak yang nginep di rumah. Terus akhirnya dia membandingkan dong. Kok teman aku boleh nginep di rumah aku, kok aku nggak boleh. Kan bunda juga bisa kontrol. Aku video call deh 24 jam. Katanya gitu. Kasih syarat kan. Ya nggak mungkin juga gue video call 24 jam. Nggak, bunda bisa tanya nanti sama Tante Bia apa segala macam gini-gini. Pokoknya dia ngasih gimana caranya gue bisa yakin melepas dia. Akhirnya lama-lama gitu, lembek akhirnya ya udah deh nggak apa-apa selama gue memang kenal banget itu keluarganya, gue tahu segala macamnya, gue tahu, dan gue kasih aturan sama Louis harus ABC segala macam. Jadi ya udahlah, jadi memang kita yang bisa ngukur ya di saat anak kita lagi nego, ini negonya win-win nggak seperti yang Monca tadi bilang. Kalau misalnya negonya win-win ya why not gitu loh. Sama dari cerita lo tadi, negosiasi itu ternyata tiap anak beda. Kita nggak bisa memberlakukan satu peraturan yang sama. Ya nggak sih terhadap anak-anak kita, mau anaknya 1, 2 ya, atau 1 ya udah lah ya. Kalau anak lu 2, 3, 4 gitu kan, karena ternyata kayak di Meisha, lo nggak bolehin anak lo nginep, cuma mempan di Syabila. Begitu di Louis, negonya jago banget. Tapi gitu. mereka kan akan cari cara, Nji. Bagusnya sistem negosiasi ini, mereka kan cari cara. Misalnya di Mima negosiasi tuh alot banget karena Mima orangnya emosional. Dia tuh paling nggak suka tuh kalau dia lagi nego, terus kita selak misalnya, iya nanti kan aku, iya tapi kamu suka nggak? Misal nanti kan aku telepon, tapi kamu suka nggak angkat kalau udah telepon. Dia belum selesai ngomong, gue udah selak, tuh dia kesel dan bisa emosi banget gitu. Terus ujung-ujungnya jadi berantem. Seringnya berantemnya sama bapaknya sih gitu. Terus karena akhirnya lama-lama begitu dia gede, dia mikir gimana ya caranya biar nggak, gue pengen sesuatu, gue tahu nih akan susah alot banget nih sama orang tua gue. Gimana ya caranya supaya gue tetap ngajuin ini tapi nggak berantem. Makanya akhirnya dia menemukan presentasi. Makanya kan waktu itu banyak yang amazed gitu, Mbak keren banget anaknya diajarin presentasi. Sebenarnya itu bukan diajarin, itu idenya Mima sendiri untuk dia mikirin nih gimana caranya supaya gue bisa nego nih sama orang tua gue tapi nggak jadi kejadian yang akhirnya ujung-ujungnya berantem gitu. Apalagi untuk sesuatu yang berat kayak misalnya waktu itu dia pengen ngekos, pasti nggak boleh tuh sama gue sama Indra kan, nginep aja susah gitu kan. Terus misalnya waktu itu dia pengen beli iPad, di rumah gue itu beli barang baru untuk anak-anak tuh enggak. Jadi kalau kamu mau pakai bekas bunda atau bekasnya Yanda. Kalau beli barang baru belinya pakai duit sendiri. Nah kan untuk kayak iPad lah,
handphone lah kayak gitu kan nggak murah kan, buat dia susah gitu. Kalau nggak punya duit sendiri ya pakai bekas bunda atau yanda gitu kan. Nah akhirnya dia karena tahu nih bakal alot, dia pakai sistem presentasi, karena presentasi itu nyelaknya nggak boleh nyela pada saat dia ngomong. Karena di kampus sekolah kan begitu, di kampus gitu kan. Dia emosi banget kalau kita selak. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya jawab ada di sesi belakang. Sekarang aku mau jelasin dulu semuanya gitu. Iya, di sekolah ya. Dia cari cara gimana nih caranya biar negosiasinya sama orang tua gue nggak alot. Tapi ujung-ujungnya yang bagus dari negosiasi itu menurut gue adalah komunikasinya sehat gitu loh. Sama anak ketiga. Dia juga berani ngutarin apa yang dia mau karena tahu orang tuanya bakal dengerin, ya kan. Terus dia juga tahu kalau ada satu dan lain hal mungkin yang berat nih, misalnya aduh aku harus banget nih nginep tapi pasti banget nih nggak dikasih. Gimana ya caranya? Dia akan tahu kalau orang tua yang khawatir gimana ya caranya bikin orang tua gue bolehin nih. Misalnya itu mungkin Louis bilang boleh telepon deh 24 jam gitu kan. Atau bunda mau apa? Nah anak gue akhirnya, bun aku mau jalan sama temenku lawan jenis nih. Misalnya Mima cowok kesini gitu. Supaya bunda gak khawatir, aku Sherlock ya. Aku kasih tahu nih kemana. Jadi habis dari sini dia kasih tuh, kan di Google bisa googling kan. Tempatnya di sini ada alamatnya. Abis itu aku kesini ya gitu. Jadi tapi dia karena kita sering negosiasi, dia tahu banget kalau kita butuh informasi yang lengkap kan. Kalau dia pengen ngelakuin sesuatu yang mungkin bikin kita khawatir gitu. Nah negosiasi itu mengajarkan anak juga untuk berempati ya. Iya benar. Jadi ngerti perasaan kita, ngerti ya. Mengajarkan anak untuk nggak bisa kemauannya sendiri aja yang diikutin, tapi juga belajar untuk mengikuti dan memahami perasaan dan kemauan orang lain. Jadi penting kita ngajarin anak-anak negosiasi sedini mungkin. Walaupun Sweet Moms. walaupun sulit ya, bukan lagi. Tapi inilah ada manfaatnya. Worth it lah. Gitu. Thank you Sweet Moms sudah nonton.